Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, di mana pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengulas sedikit materi minggu lalu, di mana kita belajar tentang konsep usul fikih. Konsep usul fikih yaitu sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh para fuqaha atau para ahli ilmu fikih untuk mencari suatu hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Pada pelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati. Apa saja sumber hukum yang muttafaq itu? Sumber hukum yang muttafaq atau yang disepakati itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Kita akan membahas 4 bahasan ini. Pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa dari kata qara'a yaqra'u Quran, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama bahwa Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi sehingga sampai sekarang. Jadi, Al-Quran ini menjadi dasar utama dari sumber hukum Islam yang menjadi pedoman para fuqaha dalam menetapkan suatu hukum. Dan ciri khas daripada Al-Quran dalam menetapkan hukum ada 3. Yang pertama adalah tidak memberatkan. Al-Quran tidak memberatkan. Yang kedua, ciri khas daripada Al-Quran yaitu meminimalisir beban. Kemudian yang ketiga, ciri khas Al-Quran adalah beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Isi kandungan Al-Quran meliputi yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, selanjutnya yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudian yang terakhir yaitu riwayat dan cerita atau kisah-kisah umat terdahulu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Pengertian Al-Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian. Ada yang mengatakan Al-Hadis itu berasal dari Al-Jadid, yang artinya adalah baru. Kemudian ada yang mengatakan Al-Qarib atau dekat. Ada yang mengatakan Al-Khobar atau sebuah berita. Adapun pengertian Al-Hadis menurut istilah Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Ada 3 macam hadis, yaitu yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah. Hadis qauliyah yaitu hadis yang merupakan ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kemudian hadis fi'liyah yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat. Kemudian hadis tersebut disampaikan kepada orang lain. Contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Yang ketiga yaitu hadis taqririyah atau hadis ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajliduni a'afuhu qala Khalidun fajtazaztuhu fa ka'altuhu wa Rasulullahi yanzuru ilayya. Maaf, berhubungan binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, kata Rasulullah, aku merasa jijik kepadanya. Kemudian sahabat Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah cuma memandang kepadanya. Itu merupakan salah satu contoh daripada hadis taqrir. Selanjutnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran ada 3 macam, yaitu yang pertama bayan taqrir, yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga adalah bayan tasyrih. Bayan taqrir yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contoh adalah hadis tentang penetapan awal bulan dan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Hadis tersebut menguatkan redaksi Al-Quran. Hadis itu berarti apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, apabila kamu melihat bulan maka berbukalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayan tafsir yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat umum atau global. Contoh hadis yang menafsirkannya adalah surah Al-Qadr ayat 1-5. Kemudian hadis daripada Imam Bukhari yang artinya adalah malam Lailatul Qadar, berarti pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Bayan tasyrih menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hadis yang berarti Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia atau muslim pada bulan Ramadan, yaitu sebanyak 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka maupun seorang hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga ini adalah ijma. Apa sih ijma? Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat ditemukan sebagai berikut. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Adapun unsur-unsur ijma yaitu pertama, terdapat kesepakatan dari seluruh mujtahid dalam suatu masa. Kemudian yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan itu adalah seorang mujtahid. Yang keempat, kesepakatan itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kelima, disepakati tersebut adalah hukum syara tentang suatu hukum tertentu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan qiyas. Qiyas adalah menghubungkan ketentuan hukum dengan suatu persoalan yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam nas Al-Quran atau Al-Hadis kepada persoalan baru karena keduanya ada persamaan ilah. Contohnya bagaimana? Yaitu menghirup lem fok dengan meminum khamr.
yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Karena sama-sama menghirup lemfok, sama-sama menimbulkan efek memabukkan. Jadi hukum menghirup lemfok itu haram disamakan dengan meminum khamr karena sama-sama memabukkan. Jadi kesimpulannya pelajaran kali ini, hukum yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', kemudian yang terakhir adalah Al-Qiyas. Pada pelajaran minggu depan kita akan bahas sumber hukum yang tidak disepakati. Semoga materi kali ini bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.